Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Rabu, tanggal 3 September 2025. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau membimbing umat-Mu dengan kelembutan dan memimpinnya dengan kasih. Semoga dengan bantuan doa Santo Gregorius, Paus, Engkau berkenan memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka yang diserai tugas memimpin umat-Mu, agar kemajuan umat kudus-Mu menjadi sukacita abadi bagi para gembala. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Gregorius Agung, seorang paus yang bukan hanya gembala umat, tetapi juga pujangga gereja yang meninggalkan warisan besar dalam liturgi, spiritualitas, dan pelayanan pastoral. Julukan agung bukan sekedar gelar kehormatan, tetapi karena ia sungguh menunjukkan teladan kepemimpinan yang rendah hati, penuh doa, dan berpusat pada Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar menggambarkan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon dari sakit demam, lalu di malam harinya menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Namun setelah itu, Yesus pergi berdoa
dan menegaskan bahwa ia harus mewartakan kerajaan Allah juga ke tempat-tempat lain. Kisah Injil dan teladan Santo Gregorius Agung mengajarkan kita tentang pelayanan, doa, dan misi gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita dapat merenungkan 3 hal. Yang pertama, Yesus menyembuhkan. Pelayanan yang menghidupkan ibu mertua Simon yang sedang sakit demam. Lalu Yesus datang, membungkuk dan memegang tangannya. Seketika ia sembuh dan langsung bangkit untuk melayani. Inilah gambaran iman kekatolikan. Siapa yang disembuhkan dan disentuh kasih Allah, dipanggil untuk melayani. Santo Gregorius Agung memahami hal ini. Sebagai paus, ia menghadapi situasi sulit, wabah kelaparan, dan runtuhnya tatanan sosial. Namun, ia tidak tinggal diam. Ia mengorganisir bantuan bagi orang miskin, menolong para pengungsi, bahkan mengutus misionaris ke Inggris. Pelayanannya adalah buah nyata dari imannya. Yang kedua, doa sebagai sumber kekuatan. Setelah melayani banyak orang, Yesus menarik diri untuk berdoa. Doa adalah nafas hidup Yesus. Tanpa doa, pelayanan hanyalah kerja manusiawi. Santo Gregorius pun adalah seorang yang tekun dalam doa. Ia menyusun banyak doa liturgi, memperkaya ibadat gereja dengan lagu-lagu Gregorian. Doanya bukan hanya indah, tetapi juga mengakar dalam iman yang menjadi sumber kekuatan bagi gereja universal. Dari sini kita belajar bahwa pelayanan kita sekecil apapun harus lahir dari perjumpaan dengan Tuhan dalam doa. Hal ketiga yang dapat kita petik adalah bahwa Yesus mewartakan misi yang tak terbatas. Ketika orang banyak ingin menahan Yesus agar tinggal di satu tempat, ia menegaskan, "Aku harus mewartakan kabar baik tentang kerajaan Allah di kota-kota lain juga. Sebab untuk itulah aku diutus." Gereja tidak boleh terkungkung hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus keluar, diutus untuk mewartakan kasih Allah kepada semua orang. Santo Gregorius Agung menghidupi semangat ini dengan mengutus para misionaris ke tanah yang jauh-jauh, memperluas jangkauan Injil. Ia sadar misi gereja adalah universal, bukan milik kelompok kecil saja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar, dan melalui teladan Santo Gregorius Agung, mengingatkan kita untuk bahwa kita disembuhkan untuk melayani, berdoa untuk dikuatkan, diutus untuk mewartakan. Itulah jalan murid Kristus yang sejati. Maka semoga renungan saya pada hari ini, kita diajak untuk terus belajar dari Santo Gregorius Agung untuk menjadi pelayan yang rendah hati, orang yang selalu berdoa, yang setia, dan seorang pewarta Injil yang berani dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.